Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Rahmanda Kori dan rekan saya Arya Aditya Pratama. Sebelum kita memasuki materi ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi terlebih dahulu untuk kita semua. Mereka yang sangat hebat tetap harus belajar dari nol, karena tidak ada hal yang langsung ahli begitu saja. Sebab itu, sungguh-sungguhlah dalam mempelajari apapun yang kamu mau ataupun yang kamu suka. Nah, setelah kata-kata ini, kita akan memasuki materi tentang motivasi. Jadi, sebelum kita jauh masuk ke dalam materi tentang motivasi, berikut pembahasan yang akan dibahas. Pembahasannya yaitu 1. Pengertian motivasi 2. Ciri-ciri motivasi 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 4. Teori-teori motivasi 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaian tujuan tertentu. Jika berhasil dicapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Motivasi kerja adalah suatu daya penggerak yang mampu menciptakan kegairahan kerja dengan membangkitkan, mengarahkan, dan berperilaku kerja, serta mengeluarkan tingkat upaya untuk memberikan kontribusi yang besarnya demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ciri-ciri motivasi. Menurut Sadirman, motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tekun menghadapi tugas atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 2. Ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 4. Lebih senang bekerja sendiri. 5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. 6. Dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu. 7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 8. Senang mencari dan memecahkan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. A. Faktor intern, yaitu faktor daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing karyawan berupa 1. Pekerjaan itu sendiri, berat ringannya tantangan yang dirasakan, tenaga kerja dari pekerjaannya. Kemajuan, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat. 2. Tanggung jawab, besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan kepada seorang tenaga kerja. 3. Pengakuan, besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerjanya. 4. Pencapaian, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja tinggi. B. Faktor eksternal, yaitu faktor pendorong yang datang dari luar diri seorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja, yaitu 1. Administrasi dan kebijakan perusahaan, tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. 2. Penilaian, tingkat kewajaran penilaian dirasakan oleh seorang tenaga kerja. 3. Gaji karyawan, gaji yang diterima sebagai imbalan terhadap tugas pekerjaan. 4. Hubungan antara pribadi, tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antara tenaga kerja lain. 5. Kondisi kerja, tingkat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas pekerjaannya. Teori-teori motivasi. 1. Teori kepuasan. Yang termasuk teori ini adalah teori-teori yang meneliti faktor-faktor apa saja dalam diri individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku individu. Di antara teori kepuasan adalah A. Teori hierarki kebutuhan Maslow Hierarchy of Needs. B. Teori X dan Y, XY teori. C. Teori ERG teori. D. Teori kebutuhan Garland teori. E. Teori motivasi Huygens motivasi teori. 2. Teori motivasi proses. Teori ini menguraikan dan menganalisa bagaimana perilaku digerakkan, didukung, dan dihentikan. Yang termasuk teori ini di antaranya A. Teori harapan expectancy teori. B. Teori penentuan tujuan goal setting theory.
C. Teori penguatan. D. Teori keadilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi. Seorang pemimpin perlu memerhatikan hal-hal berikut agar memberikan motivasi dapat berhasil seperti yang diharapkan, yaitu 1. Memahami perilaku bawahan. 2. Harus berbuat dan berperilaku realistis. 3. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda. 4. Mampu menggunakan keahlian. 5. Pemberian motivasi harus mengacu pada orang. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.